kita sering salah paham tentang apa itu kuat secara mental. Banyak orang mengira orang yang kuat adalah mereka yang tidak menangis, tidak kecewa, tidak marah, dan selalu terlihat tenang apapun yang terjadi. Padahal itu bukan kekuatan, itu penyangkalan. Menjadi kuat secara mental bukan berarti berhenti merasa, tetapi belajar agar perasaan tidak mengambil alih kendali hidupmu. Setiap manusia diciptakan dengan emosi. Rasa sakit, takut, kecewa, dan sedih bukan tanda kelemahan. Justru aneh jika seseorang tidak merasakan apa-apa ketika hidup menekan. Masalahnya bukan pada perasaan itu sendiri, melainkan pada saat perasaan tersebut memimpin pikiran, keputusan, dan arah hidup kita. Disitulah banyak orang runtuh bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena mereka menyerahkan kendali kepada emosi yang datang sesaat. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana namun keras. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi padamu, tetapi kamu selalu punya pilihan atas bagaimana kamu meresponsnya. Perasaan datang tanpa izin, tapi kamu tidak wajib menuruti setiap bisikan di dalam kepalamu. Marah boleh muncul, kecewa boleh terasa, sedih boleh hadir. Namun keputusan untuk bertindak, berbicara, atau menyerah, itu milikmu sepenuhnya. Orang yang tidak kuat mental biasanya hidup reaktif. Saat disakiti, ia membalas. Saat diabaikan, ia mengejar. Saat gagal, ia menyalahkan diri atau dunia. Semua geraknya digerakkan oleh emosi yang naik turun. Hari ini bersemangat, besok hancur. Hari ini percaya diri, besok merasa tidak berharga. Hidupnya seperti kapal tanpa kemudi, tergantung kemana ombak emosi membawanya. Sebaliknya, orang yang kuat secara mental tetap bisa terluka, tapi tidak tenggelam. Ia merasakan sakitnya penuh, tapi tidak membiarkannya berubah menjadi keputusan bodoh. Ia sedih, tapi tidak menganggap kesedihan itu sebagai identitas. Ia marah, tapi tidak menjadikan amarah sebagai alasan untuk merusak dirinya sendiri. Ada jarak antara apa yang ia rasakan dan apa yang ia lakukan. Dan jarak itulah kekuatan sejati. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Bukan oleh peristiwa, bukan oleh orang lain, tetapi oleh penilaian kita terhadap semuanya itu. Dua orang bisa mengalami kejadian yang sama, namun satu tumbang sementara yang lain tumbuh. Perbedaannya bukan pada mental bawaan, melainkan pada kemampuan mengelola batin. Melatih kekuatan mental berarti melatih kesadaran. Saat emosi muncul, jangan langsung bereaksi, beri jeda. Amati apa yang kamu rasakan tanpa menghakimi. Katakan pada dirimu, aku sedang marah, bukan aku adalah orang yang marah. Kalimat sederhana ini mengubah segalanya. Karena ketika kamu sadar bahwa emosi hanyalah sesuatu yang kamu alami, bukan sesuatu yang kamu adalah, kamu kembali memegang kendali. Hidup akan terus menekanmu. Orang akan mengecewakanmu. Rencana akan gagal. Hal-hal yang kamu harapkan bisa hilang tanpa peringatan. Jika kekuatan mentalmu bergantung pada hidup yang berjalan sesuai keinginan, kamu akan rapuh selamanya. Tetapi, jika kekuatanmu dibangun dari dalam, dari kemampuan untuk tetap berdiri, meski batinmu berguncang, maka hidup tidak bisa menghancurkanmu. Menjadi kuat secara mental bukan berarti hatimu menjadi keras. Justru, sebaliknya, hatimu tetap hidup, tetap peka, tetap bisa merasakan dalam. Namun pikiranmu terlatih untuk tidak larut. Kamu belajar bahwa tidak semua perasaan harus diikuti. Tidak, semua pikiran harus dipercaya. Dan tidak semua dorongan harus dituruti. Inilah latihan seumur hidup. Bukan tentang menjadi manusia tanpa emosi, tetapi menjadi manusia yang berdaulat atas dirinya sendiri. Ketika kamu bisa merasa tanpa dikuasai, saat itulah kamu benar-benar kuat. Ada satu kebohongan yang diam-diam dipercaya banyak orang, bahwa suatu hari nanti hidup akan menjadi lebih mudah. Bahwa nanti, ketika situasi membaik, ketika orang lain berubah, ketika masalah selesai, barulah kita bisa tenang. Padahal hidup tidak pernah berjanji seperti itu. Hidup tidak dirancang untuk menjadi mudah. Hidup dirancang untuk terus bergerak, menekan, menguji, dan memaksa kita bertumbuh. Yang bisa berubah, bukanlah hidupnya, melainkan kekuatan pikiran kita dalam menghadapinya. Setiap fase hidup selalu membawa tantangan baru. Saat satu masalah selesai, masalah lain muncul dengan wajah berbeda. Dulu kamu mungkin berpikir, jika sudah mencapai titik tertentu, segalanya akan tenang. Namun nyatanya, semakin dewasa, tekanannya justru semakin kompleks. Tanggung jawab bertambah, kehilangan menjadi nyata, dan ketidakpastian semakin sering hadir. Jika kamu terus menunggu hidup menjadi lebih ramah,
kamu akan kelelahan sebelum sempat berdiri tegak. Stoikisme sejak awal sudah jujur tentang ini. Epictetus tidak pernah berkata bahwa hidup akan adil. Ia mengatakan bahwa yang membuat manusia menderita bukan peristiwa itu sendiri, melainkan cara ia memandang peristiwa tersebut. Dua orang bisa berada dalam badai yang sama, tetapi satu hancur sementara yang lain bertahan, bukan karena badai itu pilih kasih, melainkan karena pikiran mereka berbeda dalam menyikapinya. Orang yang berharap hidup berubah, biasanya hidup dalam resistensi. Ia terus melawan kenyataan. Ia berkata, ini tidak seharusnya terjadi padaku, atau hidup seharusnya lebih mudah dari ini. Kalimat-kalimat ini terdengar wajar, tetapi diam-diam melemahkan, karena setiap penolakan terhadap realitas menguras energi batin. Kamu bukan hanya menghadapi masalahnya, tapi juga bertarung dengan fakta bahwa masalah itu ada. Sebaliknya, orang yang mulai menguatkan pikirannya, berhenti bertanya, kenapa hidup seperti ini? Dan mulai bertanya bagaimana ia akan menyikapinya. Ia menerima bahwa tekanan adalah bagian dari permainan, bukan dengan pasrah yang putus asa, melainkan dengan kesadaran bahwa melawan kenyataan hanya akan memperpanjang penderitaan. Ketika pikiranmu berhenti bernegosiasi dengan realitas, kamu justru menjadi lebih bebas. Menguatkan pikiran bukan berarti menjadi dingin atau sinis. Itu berarti berhenti menggantungkan ketenangan pada kondisi luar. Kamu berhenti berkata, aku akan tenang jika, dan mulai berkata, aku akan melatih diriku untuk tetap stabil. Apapun yang terjadi, di titik ini, hidup boleh berisik, orang boleh mengecewakan, keadaan boleh tidak adil, tetapi batinmu tidak ikut runtuh. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah perang, wabah, dan pengkhianatan, menulis pengingat untuk dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa mengontrol dunia, tetapi ia bisa menjaga jiwanya tetap lurus. Bayangkan, di tengah kekuasaan dan tekanan sebesar itu, fokusnya bukan membuat hidup lebih mudah, melainkan membuat pikirannya lebih kuat. Itu bukan pelarian, itu kebijaksanaan. Saat pikiranmu lemah, masalah kecil terasa menghancurkan. Sebuah penolakan bisa menjatuhkan harga dirimu. Sebuah kesalahan bisa membuatmu mempertanyakan seluruh hidupmu. Tetapi ketika pikiranmu terlatih, masalah besar pun tidak langsung merobohkanmu. Kamu mungkin goyah, tetapi tidak hancur. Kamu mungkin lelah, tetapi tidak kehilangan arah. Hidup tidak akan berhenti menguji kamu. Dan itu bukan kutukan. Itu undangan untuk bertumbuh. Setiap tekanan adalah kesempatan untuk memperluas kapasitas batin. Bukan dengan menghindar, bukan dengan mengeluh, tetapi dengan menghadapi dan menguatkan diri. Seperti otot, pikiran hanya menjadi kuat ketika diberi beban. Pada akhirnya, kedamaian bukan datang karena hidup menjadi ringan, tetapi karena pikiranmu tidak lagi mudah terguncang. Kamu berhenti menuntut hidup agar berubah, dan mulai menyiapkan dirimu untuk apapun yang datang. Disitulah kekuatan sejati lahir. Bukan di dunia luar, tetapi di dalam dirimu sendiri. Tidak ada rencana yang sepenuhnya kebal terhadap kenyataan. Kamu bisa berpikir, sudah menyiapkan segalanya dengan matang, sudah berhati-hati, sudah berusaha sebaik mungkin, namun hidup tetap punya cara sendiri untuk membelokkan arah. Di titik inilah banyak orang runtuh, bukan karena mereka tidak punya rencana, tetapi karena mereka menggantungkan kestabilan batin pada rencana itu sendiri. Sejak awal, kita diajarkan untuk merencanakan hidup dengan rapi. Sekolah, pekerjaan, hubungan, target usia, semua disusun seolah hidup adalah garis lurus. Lalu ketika satu bagian saja meleset, pikiran panik. Kita mulai mempertanyakan diri, menyalahkan keadaan, atau merasa gagal sebagai manusia. Padahal yang runtuh bukan hidupnya, melainkan ekspektasi kita tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Stoikisme menawarkan sudut pandang yang keras, tapi membebaskan. Ia mengajarkan bahwa rencana adalah milik kita, tetapi hasil sepenuhnya bukan. Kamu boleh berusaha, kamu boleh berharap, tetapi kamu tidak berhak menuntut kenyataan untuk patuh pada skenario di kepalamu. Ketika kamu memahami ini, kegagalan tidak lagi terasa seperti penghinaan, melainkan bagian dari latihan batin. Pikiran runtuh ketika ia terlalu melekat pada satu versi masa depan. Saat kamu berkata, hidupku hanya akan berhasil jika ini terjadi, kamu sedang meletakkan seluruh kestabilan mentalmu di atas sesuatu yang rapuh. Karena apapun yang berada di luar kendalimu selalu bisa runtuh kapan saja. Ketika itu terjadi, yang hancur bukan hanya rencananya, tetapi juga rasa amanmu. Melatih pikiran agar tidak runtuh dimulai dari menerima bahwa ketidakpastian adalah fondasi hidup, bukan gangguan sementara. Hidup tidak pernah berjanji untuk konsisten. Yang bisa konsisten hanyalah sikapmu. Orang yang kuat mentalnya tidak kebal terhadap kekecewaan,
Tetapi ia tidak menjadikan kekecewaan sebagai akhir cerita. Ia bertanya, apa yang masih bisa kulakukan dari titik ini? Bukan mengapa ini terjadi padaku. Marcus Aurelius menulis bahwa rintangan adalah jalan, bukan metafora indah, tetapi pengingat keras bahwa apa yang menghalangi rencanamu seringkali justru membentuk kemampuan yang kamu butuhkan. Saat segalanya berjalan mulus, pikiran jarang dilatih. Justru ketika rencana gagal, kamu dipaksa untuk memperluas cara berpikir, memperdalam kesabaran, dan memperkuat ketahanan. Pikiran runtuh ketika ia menolak realitas terlalu lama. Ada fase kecewa yang wajar, tetapi ada titik di mana penolakan berubah menjadi beban. Kamu terus mengulang kejadian di kepala, membayangkan seandainya, dan menyiksa diri dengan versi hidup yang tidak pernah terjadi. Disinilah latihan dimulai. Berhenti bernegosiasi dengan masa, lalu dan kembali ke momen sekarang. Melatih pikiran berarti membiasakan diri berkata, ini yang terjadi. Apa langkah paling masuk akal sekarang? Kalimat ini sederhana, tetapi sangat kuat. Ia memotong drama batin dan mengembalikan fokus pada tindakan. Kamu mungkin belum siap secara emosional, tetapi tindakan kecil yang stabil seringkali mendahului ketenangan. Bukan sebaliknya. Ketika segalanya tidak sesuai rencana, jangan buru-buru mencari makna besar. Terkadang tugasmu bukan memahami semuanya, tetapi bertahan dengan bermartabat. Tidak semua kegagalan datang untuk memberi pelajaran instan. Sebagian hanya melatihmu untuk tidak hancur, dan itu sudah cukup. Pikiran yang terlatih tahu bahwa hidup bisa berbelok kapan saja, tetapi arah batin tetap bisa dijaga. Kamu mungkin kehilangan apa yang kamu rencanakan, tetapi kamu tidak harus kehilangan dirimu sendiri. Selama kamu masih bisa memilih sikap, kamu belum runtuh. Dan seringkali, dari reruntuhan rencana lama, versi dirimu yang lebih kuat mulai terbentuk. Ada satu pola menarik yang sering luput kita sadari. Semakin seseorang kuat secara mental, semakin sedikit ia merasa perlu menjelaskan dirinya. Bukan karena ia sombong, bukan karena ia dingin, tetapi karena ia tidak lagi menggantungkan ketenangan batinnya pada pemahaman orang lain. Ia tahu siapa dirinya, kemana arahnya, dan itu sudah cukup. Sebagian besar dorongan untuk menjelaskan diri sebenarnya lahir dari ketakutan. Takut disalahpahami, takut dinilai buruk, takut dianggap gagal, atau takut ditinggalkan. Kita ingin orang lain melihat niat baik kita, perjuangan kita, versi diri yang menurut kita layak dimengerti. Namun tanpa sadar, kebutuhan untuk terus menjelaskan ini membuat hidup kita dikendalikan oleh opini luar. Stoikisme sejak lama mengingatkan bahwa reputasi bukanlah milik kita. Apa yang orang pikirkan, bicarakan, atau simpulkan tentang kita berada di luar kendali. Marcus Aurelius menulis bahwa kamu tidak perlu sibuk memperbaiki citramu di mata semua orang. Cukup pastikan tindakanmu selaras dengan nilai yang kamu pegang. Sisanya akan berjalan sendiri. Atau tidak sama sekali, dan itu bukan urusanmu. Orang yang lemah mentalnya sering merasa harus membela diri setiap saat. Sedikit kritik terasa seperti ancaman. Sedikit kesalahpahaman langsung ingin diluruskan. Ia menghabiskan energi untuk memastikan semua orang memahami posisinya. Padahal semakin banyak ia berbicara, semakin ia terlihat goyah. Bukan karena ucapannya salah, tetapi karena ketergantungannya terlihat jelas. Sebaliknya, orang yang kuat mentalnya paham satu hal. Tidak semua orang perlu, mampu, atau mau memahami dirinya. Dan itu tidak masalah. Ia tidak hidup untuk memuaskan persepsi orang lain. Ia hidup berdasarkan prinsip yang telah ia pilih dengan sadar. Ketika disalahpahami, ia mengevaluasi satu hal saja. Apakah ia bertindak sesuai dengan nilai dan akal sehat? Jika ya, ia tenang. Jika tidak, ia memperbaiki diri tanpa drama. Keheningan bagi orang kuat mental bukan bentuk pelarian, tetapi bentuk seleksi. Ia memilih kapan berbicara dan kapan diam. Ia tidak menjelaskan dirinya kepada orang yang tidak berniat mendengarkan, apalagi kepada mereka yang hanya mencari celah untuk menghakimi. Diam menjadi cara untuk menjaga kejernihan batin, bukan senjata untuk menghindari konflik. Ada kebebasan besar ketika kamu berhenti merasa perlu menjelaskan hidupmu. Kamu tidak lagi sibuk membenarkan pilihanmu, menjelaskan keputusanmu, atau membuktikan niatmu. Energi yang sebelumnya habis untuk pertahanan, kini bisa digunakan untuk bertumbuh. Kamu bergerak lebih tenang, lebih fokus, dan lebih konsisten. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya sendiri agar tidak hidup siola. Semua orang adalah hakim, karena ketika kamu hidup dalam mode pembelaan terus-menerus, kamu kehilangan arah. Hidupmu berubah menjadi reaksi terhadap suara luar, bukan ekspresi dari nilai batinmu sendiri. Ini bukan berarti orang kuat mental menutup diri sepenuhnya.
Ia tetap bisa menjelaskan ketika dibutuhkan, ketika ada ruang dialog yang jujur. Ketika penjelasan membawa kejelasan, bukan pembenaran. Perbedaannya terletak pada motivasi. Ia menjelaskan untuk membangun pemahaman, bukan untuk mencari pengakuan pada akhirnya. Orang kuat mental jarang menjelaskan dirinya, karena ia tidak lagi meminta izin untuk menjadi dirinya sendiri. Ia tahu bahwa hidup yang tenang tidak datang dari dipahami semua orang, tetapi dari kesetiaan pada prinsip sendiri. Dan dalam dunia yang bising oleh opini, kemampuan untuk diam tanpa gelisah adalah salah satu bentuk kekuatan paling langka. Ada satu kesalahpahaman besar tentang kehancuran. Banyak orang mengira hidup menghancurkan mereka karena peristiwa yang terlalu berat, kehilangan yang terlalu besar, atau kegagalan yang terlalu menyakitkan. Padahal seringkali yang benar-benar runtuh bukan hidupnya, melainkan pikiran yang tidak siap menanggung kenyataan. Hidup boleh memukul keras, tetapi ia tidak pernah benar-benar menghancurkan seseorang yang pikirannya berdiri kokoh. Ketika pikiranmu lemah, satu kejadian bisa merembet ke segalanya. Satu penolakan membuatmu merasa tidak berharga. Satu kegagalan membuatmu meragukan seluruh perjalanan hidupmu. Satu kehilangan terasa seperti akhir segalanya. Bukan karena kejadian itu absolut, tetapi karena pikiranmu menafsirkannya tanpa penyangga. Segalanya terasa personal, permanen, dan menentukan. Stoikisme sejak awal mengajarkan bahwa penderitaan manusia tidak datang dari apa yang terjadi, melainkan dari makna yang kita lekatkan padanya. Epictetus berkata bahwa jika kamu mengira dirimu dirugikan, maka kamu memang dirugikan bukan oleh peristiwa, tetapi oleh penilaianmu sendiri. Disinilah letak kekuatan pikiran. Ia menentukan apakah pukulan hidup menjadi luka yang menyembuhkan, atau racun yang perlahan membunuh batin. Pikiran yang kuat tidak kebal terhadap rasa sakit. Ia tetap merasakan duka, takut, dan kecewa. Namun ia tidak membiarkan emosi itu menyusun narasi tentang siapa dirinya dan bagaimana masa depannya. Ia tahu bahwa perasaan adalah cuaca, bukan iklim. Ia datang, memuncak, lalu pergi. Ketika kamu tidak menganggap badai sesaat sebagai tanda bahwa hidupmu hancur, kamu berhenti tenggelam di dalamnya. Orang yang pikirannya kuat memandang hidup secara lebih luas. Ia tidak menilai dirinya dari satu fase situ habungen atau satu hasil. Ia tahu bahwa hidup terdiri dari banyak bab, dan satu bab yang gelap tidak menghapus keseluruhan cerita. Kesadaran ini membuatnya bisa berdiri kembali, bahkan ketika segalanya terasa kosong. Marcus Aurelius, yang hidup di tengah tekanan yang tidak bisa ia hindari, menulis bahwa tidak ada yang bisa melukai jiwamu kecuali jika kamu mengizinkannya. Ini bukan ajaran untuk menyangkal rasa sakit, tetapi pengingat bahwa inti dirimu lebih dalam daripada kejadian apapun. Ketika kamu tidak lagi menyerahkan identitasmu pada hal-hal di luar kendali, hidup kehilangan kekuasaannya untuk menghancurkanmu. Hidup bisa mengambil pekerjaanmu, hubunganmu, rencanamu, bahkan kenyamananmu. Tetapi selama kamu masih memiliki pikiran yang jernih dan sikap yang tegak, kamu masih utuh. Orang yang kuat mentalnya tidak berkata, "Ini tidak adil lalu berhenti." Ia berkata, "Ini terjadi," lalu melangkah dari sana. Ia tidak menghabiskan energi untuk membenci kenyataan, tetapi menggunakannya untuk beradaptasi. Ketika pikiranmu kuat, kamu berhenti menafsirkan penderitaan sebagai hukuman. Kamu sebagai bagian dari pengalaman manusia yang tidak bisa dihindari. Bukan semua penderitaan membuatmu lebih baik, tetapi setiap penderitaan bisa dihadapi dengan bermartabat. Dan martabat itulah yang menjaga dirimu tetap utuh. Di tengah kehilangan pada akhirnya, hidup tidak bisa menghancurkanmu selama kamu tidak menyerahkan kendali batin. Kamu mungkin jatuh, terpukul, bahkan remuk sementara. Tetapi kehancuran sejati hanya terjadi ketika kamu berhenti percaya bahwa kamu masih bisa berdiri. Selama pikiranmu tetap kuat, hidup boleh keras namun kamu tidak akan hancur. Banyak orang mencari kekuatan mental lewat perubahan besar yang dramatis. Mereka menunggu momen pencerahan, motivasi yang menggelegar, atau kejadian besar yang akan mengubah segalanya. Padahal, kekuatan mental hampir tidak pernah lahir dari satu momen besar. Ia dibentuk diam-diam dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari, bahkan ketika tidak ada yang melihat dan tidak ada yang terasa istimewa. Pikiran manusia bekerja seperti otot. Ia tidak menjadi kuat karena sekali diangkat beban berat, tetapi karena beban kecil yang diangkat berulang-ulang. Stoikisme sangat menekankan hal ini. Para stoik tidak berbicara tentang menjadi kuat saat krisis saja, tetapi tentang bagaimana seseorang hidup pada hari-hari biasa. Karena saat krisis datang, kamu tidak naik, level kamu turun ke level latihanmu. Kebiasaan kecil sering diremehkan karena dampaknya tidak langsung terasa. Bangun tepat waktu,
menjaga ucapan, menahan reaksi impulsif, menyelesaikan hal yang tidak menyenangkan, atau memilih diam saat ingin meledak. Semua ini tampak sepele, namun setiap keputusan kecil itu adalah suara yang berkata pada pikiranmu, "Aku bisa mengendalikan diriku." Dan suara ini, jika diulang, perlahan membentuk identitas yang kokoh. Orang dengan mental lemah sering hidup mengikuti suasana hati. Jika mood baik, ia disiplin. Jika mood buruk, ia menyerah. Tanpa disadari, ia melatih pikirannya untuk patuh pada emosi. Sebaliknya, orang dengan mental kuat membangun kebiasaan yang berjalan meski perasaan tidak mendukung. Ia tetap melakukan yang perlu dilakukan, bukan karena ia selalu ingin, tetapi karena ia sudah terbiasa. Marcus Aurelius menulis pengingat untuk dirinya sendiri setiap hari. Bukan karena ia lupa teori, tetapi karena ia paham bahwa pikiran perlu dilatih terus-menerus. Tanpa latihan, prinsip sekuat apapun akan runtuh saat diuji. Konsistensi adalah cara pikiran belajar bahwa stabilitas tidak bergantung pada kondisi luar. Kebiasaan kecil juga melatih penerimaan. Saat kamu terbiasa menghadapi hal-hal tidak nyaman dalam skala kecil, pikiranmu tidak panik saat ketidaknyamanan datang dalam skala besar. Kamu tidak kaget dengan rasa lelah, bosan, atau kecewa, karena itu sudah menjadi bagian dari latihan harianmu. Kamu tidak lagi menganggap ketidaknyamanan sebagai tanda bahwa ada yang salah. Mental kuat bukan berarti hidup tanpa goyah, tetapi cepat kembali seimbang. Dan kecepatan ini dibentuk dari kebiasaan. Dari cara kamu berbicara pada diri sendiri saat gagal kecil, dari cara kamu menyelesaikan tanggung jawab sederhana, dari cara kamu menepati komitmen yang tidak dipublikasikan. Setiap kali kamu memilih konsistensi, kamu sedang menabung ketahanan batin. Hidup tidak menanyakan seberapa besar niatmu, tetapi seberapa sering kamu hadir. Kebiasaan kecil yang konsisten adalah bukti kehadiran itu. Ia mungkin tidak mengubah hidupmu dalam seminggu, tetapi ia mengubah siapa dirimu dalam jangka panjang. Dan ketika dirimu berubah, cara hidup memperlakukanmu pun ikut berubah. Pada akhirnya, mental kuat bukan hasil keberuntungan atau bakat bawaan. Ia adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang diambil berulang kali. Tidak heroik, tidak selalu menyenangkan, tetapi efektif. Disitulah kekuatan sejati dibentuk bukan dalam sorotan, tetapi dalam konsistensi yang sunyi. Mengeluh terasa wajar. Saat hidup menekan, saat keadaan tidak sesuai harapan, keluhan sering menjadi reaksi pertama. Ia terasa seperti pelepas beban, seolah dengan mengucapkannya, rasa sakit menjadi lebih ringan. Namun stoikisme memandang mengeluh bukan sebagai pelepasan, melainkan kebiasaan yang perlahan melemahkan pikiran. Bukan karena keluhan itu salah secara moral, tetapi karena ia melatih batin untuk fokus pada apa yang tidak bisa diubah. Setiap keluhan, pada dasarnya, adalah pernyataan penolakan terhadap realitas. Saat kamu berkata, "Seharusnya tidak begini," kamu sedang bertarung dengan fakta bahwa begitulah keadaannya. Pertarungan ini tidak pernah bisa dimenangkan, karena kenyataan tidak menunggu persetujuanmu. Akibatnya, energimu terkuras bukan untuk menghadapi hidup, tetapi untuk melawannya. Stoikisme mengajarkan latihan yang sederhana, namun menantang. Menerima apa yang terjadi tanpa drama batin. Ini bukan kepasrahan kosong, melainkan kejernihan. Epictetus mengingatkan bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan menghabiskan emosi pada hal-hal itu hanya akan mencuri ketenangan. Mengeluh adalah tanda bahwa kita sedang memberikan perhatian berlebihan pada sesuatu yang tidak bisa kita atur. Orang yang terbiasa mengeluh sering merasa hidupnya berat, bukan hanya karena masalahnya, tetapi karena pikirannya terus mengulang beban yang sama. Keluhan tidak menyelesaikan apapun, tetapi ia memperpanjang penderitaan. Setiap kali kamu mengeluh, kamu menghidupkan kembali rasa sakit itu, memberinya panggung, dan mengizinkannya tinggal lebih lama di batinmu. Latihan mental stoik dimulai dengan kesadaran. Saat dorongan untuk mengeluh muncul, berhenti sejenak dan perhatikan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, keluhan hanya akan menjadi suara tanpa arah. Jika ya, maka tindakan lebih berguna daripada keluhan. Dengan cara ini, pikiran dilatih untuk bergerak dari reaksi ke respon. Menghadapi hidup tanpa mengeluh bukan berarti menutup mata terhadap kesulitan. Kamu tetap boleh merasa lelah, kecewa, atau sedih. Perbedaannya terletak pada apa yang kamu lakukan setelah menyadarinya. Orang yang kuat mentalnya mengakui rasa tidak nyaman tanpa menjadikannya pusat cerita. Ia tidak mengikat identitasnya pada penderitaan. Marcus Aurelius menulis bahwa hidup ini singkat, dan sebagian besar waktu kita habis untuk mengeluh tentang hal-hal yang tidak perlu.
Ia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menambah beban dengan narasi yang berlebihan. Saat kamu berhenti mengeluh, kamu tidak kehilangan suara kamu mendapatkan kembali kejernihan. Tanpa keluhan, pikiran menjadi lebih sunyi. Dalam kesunyian itu, kamu bisa melihat situasi apa adanya. Kamu mulai melihat pilihan-pilihan kecil yang sebelumnya tertutup oleh emosi. Hidup tidak otomatis menjadi mudah. Tetapi kamu berhenti memperberatnya sendiri pada akhirnya. Menghadapi hidup tanpa mengeluh adalah latihan kedewasaan batin. Kamu berhenti meminta hidup untuk berubah sesuai keinginanmu. Dan mulai menyiapkan dirimu untuk apapun yang datang. Bukan karena kamu menyerah, tetapi karena kamu memilih untuk tidak melemahkan dirimu sendiri. Dan di sanalah kekuatan stoik bekerja tenang, jujur, dan membebaskan. Salah satu sumber kelelahan terbesar dalam hidup bukanlah banyaknya masalah, tetapi banyaknya hal yang kita izinkan masuk ke pikiran. Kita hidup di zaman di mana segalanya menuntut perhatian. Opini orang, komentar, berita, perbandingan, dan kemenkinan yang belum tentu terjadi. Tanpa disadari, pikiran kita bekerja tanpa henti, memikirkan terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak layak mendapat ruang di kepala kita. Stoikisme mengajarkan bahwa bukan semua pikiran pantas dipercaya. Pikiran hanyalah reaksi awal, bukan kebenaran mutlak. Jika setiap lintasan pikiran diikuti, pikiran akan berubah menjadi tempat yang bising dan melelahkan. Orang dengan mental lemah sering mengira bahwa memikirkan segalanya adalah bentuk kepedulian atau kewaspadaan. Padahal seringkali itu hanyalah kelelahan batin yang tersamar. Tidak semua hal yang muncul di pikiran perlu dianalisis. Tidak semua komentar perlu ditanggapi. Tidak semua kemungkinan buruk perlu disiapkan. Ketika kamu mencoba memikirkan semuanya, kamu justru kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih tentang hal yang penting. Pikiran yang kuat bukan pikiran yang sibuk, tetapi pikiran yang selektif. Marcus Aurelius menulis pengingat agar dirinya tidak membiarkan pikiran dipenuhi oleh hal-hal yang tidak ada gunanya bagi karakternya. Ia memahami bahwa apa yang kamu izinkan tinggal di pikiranmu akan membentuk cara kamu melihat hidup. Jika pikiranmu dipenuhi ketakutan, kecurigaan, dan asumsi, hidup akan terasa berat meski tidak ada yang benar-benar terjadi. Seni menjaga pikiran tetap tahan dimulai dari keberanian untuk mengabaikan. Ini bukan ketidakpedulian, tetapi kebijaksanaan. Kamu belajar membedakan mana yang membutuhkan perhatian dan mana yang hanya menguras energi. Banyak hal yang tampak penting hari ini tidak akan berarti apa-apa besok. Namun pikiran kita sering memperlakukannya seolah itu menentukan segalanya. Overthinking sering muncul bukan karena kurang solusi, tetapi karena terlalu banyak input. Pikiran yang terus-menerus menganalisis kemungkinan terburuk sedang mencoba melindungi diri, tetapi justru menciptakan penderitaan yang belum tentu terjadi. Stoikisme mengajak kita kembali ke momen sekarang, ke apa yang benar-benar ada di depan mata, bukan ke 1000 skenario di kepala. Ketika kamu mulai membatasi apa yang kamu pikirkan, pikiranmu perlahan menjadi lebih kuat. Bukan karena hidup menjadi sederhana, tetapi karena kamu berhenti menambah beban yang tidak perlu. Kamu tidak lagi merasa harus punya pendapat tentang segalanya, atau jawaban untuk semua kemungkinan. Kamu menerima bahwa sebagian hal boleh berlalu tanpa disimpan. Pikiran yang tahan adalah pikiran yang tahu kapan berhenti. Ia tidak terus menggali luka lama, tidak terus memutar percakapan yang sudah lewat, dan tidak terus membayangkan penilaian orang lain. Ia fokus pada apa yang bisa dilakukan saat ini, dan melepaskan sisanya dengan sadar pada akhirnya. Ketenangan bukan datang dari memikirkan segalanya dengan benar, tetapi dari memilih dengan bijak apa yang pantas dipikirkan. Ketika kamu berhenti memberi ruang pada hal-hal yang tidak penting, kamu sedang menjaga pikiranmu tetap kuat. Dan dalam dunia yang terus menarik perhatianmu kemana-mana, kemampuan untuk mengabaikan adalah bentuk ketahanan yang sangat berharga. Ada fase dalam hidup ketika semuanya terasa menekan sekaligus. Bukan satu masalah besar, tetapi banyak hal kecil yang datang tanpa jeda. Tuntutan, kehilangan, ketidakpastian, dan kelelahan menumpuk sampai napas terasa pendek. Di fase ini, banyak orang tidak runtuh karena satu pukulan, tetapi karena tekanan yang terus-menerus tanpa ruang bernapas. Namun justru di titik inilah perbedaan antara orang yang bertahan dan yang tenggelam menjadi jelas. Orang yang tidak kuat mentalnya biasanya melawan tekanan dengan panik. Ia ingin segera keluar, ingin cepat selesai, ingin hidup kembali seperti dulu. Setiap hari ia berkata pada dirinya bahwa keadaan ini tidak seharusnya terjadi. Tanpa sadar, ia bukan hanya menghadapi tekanan, tetapi juga melawan kenyataan bahwa tekanan itu ada. Dua beban ini membuat batin cepat lelah
Orang yang kuat mentalnya bersikap berbeda. Ia tidak memaksa dirinya merasa baik saat hidup menekan. Ia tidak menuntut ketenangan instan. Ia menerima bahwa ada fase hidup yang memang berat. Dan tugasnya bukan menghilangkan rasa berat itu secepat mungkin, tetapi melewatinya dengan utuh. Penerimaan ini bukan kelemahan, melainkan bentuk keberanian yang tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan sering menjadi lebih berat karena kita menambahkan cerita di atasnya. Kita berkata, "Aku tidak akan sanggup, ini terlalu berat," atau "ini menghancurkan hidupku." Kalimat-kalimat ini bukan sekadar pikiran lewat, tetapi sugesti yang melemahkan. Orang kuat mentalnya belajar memotong narasi ini. Ia fokus pada fakta, apa yang terjadi sekarang, dan apa langkah paling masuk akal yang bisa diambil hari ini saat hidup menekan. Orang kuat mental tidak memikirkan seluruh masa depan sekaligus. Ia tidak mencoba menyelesaikan segalanya dalam satu tarikan napas. Ia memperkecil medan. Hari ini, cukup hari ini. Masalah ini cukup dihadapi satu langkah. Dengan cara ini, tekanan yang besar dipecah menjadi beban yang bisa dipikul. Marcus Aurelius menulis bahwa jangan biarkan pikiran melayang ke seluruh hidupmu sekaligus. Fokuslah pada saat ini, pada tugas di depanmu, dan lakukan dengan sebaik mungkin. Ini bukan sikap sempit, tetapi strategi bertahan. Pikiran manusia tidak runtuh karena beban hari ini, tetapi karena ia membawa beban besok dan lusa ke dalam hari ini. Orang kuat mentalnya juga menjaga hubungan dengan dirinya sendiri. Soter Token, ia tidak menghina dirinya karena lelah. Ia tidak menyebut dirinya lemah hanya karena ingin berhenti sejenak. Ia berbicara pada dirinya dengan suara yang tegas namun adil. Ia tahu bahwa bertahan bukan berarti memaksa diri sampai hancur, tetapi menjaga agar dirinya tetap utuh. Tekanan hidup sering datang untuk menguji batas. Orang yang kuat mentalnya tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyesuaikan arah. Bertahan tidak selalu berarti diam di tempat. Kadang bertahan berarti mengubah cara, menurunkan ego, atau menerima bahwa jalan lama sudah tidak lagi sesuai pada akhirnya. Orang kuat mental tidak keluar dari tekanan sebagai orang yang sama. Ada bagian dari dirinya yang terkikis, tetapi ada bagian lain yang mengeras dan matang. Ia tidak bangga karena mampu menahan sakit, tetapi karena ia tidak membiarkan tekanan merusak jati dirinya. Saat hidup menekan, ia tidak mencari pelarian. Ia membangun ketahanan, dan dari sanalah ia bertahan pelan, sadar, dan tetap berdiri. Banyak orang menjadikan kekuatan mental sebagai tujuan akhir, seolah ada satu titik di mana seseorang akhirnya sampai, tidak mudah goyah, tidak terluka, tidak terpengaruh lagi oleh apapun. Padahal pandangan ini justru membuat banyak orang kecewa pada dirinya sendiri. Karena setiap kali mereka merasa lemah lagi, mereka mengira telah gagal. Stoikisme memandangnya berbeda. Menjadi kuat secara mental bukanlah garis finish, melainkan proses yang tidak pernah benar-benar selesai. Hidup terus berubah, dan begitu juga ujian yang datang. Cara kamu diuji hari ini berbeda dengan cara kamu diuji 10 tahun ke depan. Jika kekuatan mental dianggap sebagai status tetap, kamu akan kaget saat suatu hari kamu kembali merasa rapuh. Namun jika kamu melihatnya sebagai latihan seumur hidup, kerapuhan bukan ancaman, melainkan bagian dari proses belajar. Marcus Aurelius menulis catatan untuk dirinya sendiri bukan karena ia sudah kuat, tetapi karena ia tahu ia bisa tergelincir kapan saja. Bahkan seorang kaisar yang mempelajari filsafat setiap hari tetap perlu diingatkan. Ini menunjukkan satu hal penting. Kekuatan mental tidak datang dari merasa sudah selesai, tetapi dari kesediaan untuk terus melatih diri. Orang yang matang secara mental tidak berkata, "Aku sudah kuat." Ia berkata, "Aku sedang berlatih." Ia tahu bahwa ada hari-hari di mana ia tenang, dan ada hari-hari di mana ia kembali goyah. Perbedaannya, ia tidak panik saat goyah. Ia tidak menyimpulkan bahwa semua usahanya sia-sia. Ia kembali ke dasar, mengatur pikiran, memilih respon, dan melangkah pelan. Proses ini sering tidak terlihat dari luar. Tidak ada medali, tidak ada pengakuan. Kebanyakan latihan mental terjadi dalam kesunyian. Saat kamu menahan reaksi, saat kamu memilih diam, saat kamu tetap melakukan yang perlu dilakukan meski lelah. Hari-hari seperti ini jarang terasa heroik, tetapi justru di sanalah karakter dibentuk. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang tenang selamanya. Ia mengajarkan kesiapan menghadapi hidup apa adanya. Kekuatan mental bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang belajar berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah. Dan karena hidup tidak pernah berhenti menghadirkan badai, latihan ini pun tidak pernah benar-benar usai. Ketika kamu menerima bahwa proses ini berlangsung seumur hidup, ada kelegaan yang muncul.
Kamu berhenti menuntut kesempurnaan dari dirimu. Kamu tidak lagi merasa harus selalu kuat. Kamu hanya perlu cukup sadar untuk kembali ke jalur setiap kali keluar. Kesadaran ini sendiri adalah bentuk kekuatan pada akhirnya. Menjadi kuat secara mental berarti memilih untuk terus bertumbuh. Meski perlahan, bukan menjadi kebal, tetapi menjadi lentur. Bukan menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu hidup berdampingan dengannya tanpa kehilangan jati diri. Selama kamu masih mau belajar, melatih, dan memperbaiki cara berpikir, proses itu masih berjalan, dan disitulah letak kekuatan yang paling nyata.